untuk Tuhan kita, haleluya. Sebelum duduk bersama satu dengan yang lain katakan begini, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Yang pertama saya mau menyampaikan banyak terima kasih pada gembala senior saya, Bapak Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu, juga seluruh tim pelayanan dan jemaat BMC yang ada di Philadelphia. Nah, Bapak Gembala memberikan tema buat kita pada bulan Mei ini adalah terbang tinggi di tengah badai, ya. Terbang tinggi di tengah badai. Bersama saya katakan terbang tinggi di tengah badai, 2, 3, terbang tinggi di tengah badai, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, baru-baru ini saya ketemu dengan teman saya. Saudara, saya sudah kenal cukup lama. Dan saya melihat bahwa teman saya ini sudah menikah karena dia kirimkan foto-foto pernikahannya. Tapi waktu saya berjumpa dengan beliau, saudara, saya bilang, mana istrimu? Kemudian jawabannya sangat mengagetkan, oh saya sudah cerai Pak. Loh, berapa lama kamu menikah kok kamu bercerai? Dia bilang 3 bulan. Hah? 3 bulan? Kau udah bercerai? Terus dia bilang begini, iya Pak, istri saya autis. Kamu kawinnya ketangkep hansip. Kok sampai enggak tahu bahwa istrimu autis? Ya, untuk bercerai kita punya berjuta-juta alasan, amin. Sekali lagi, kalau orang mau bercerai, maka punya berjuta-juta alasan untuk membenarkan keputusannya untuk bercerai. Josh Barna, dia adalah seorang hamba Tuhan, dia juga seorang peneliti. Hasil penelitiannya dia bilang begini, bahwa ketika diteliti orang-orang yang bercerai, ternyata orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang bercerai itu jumlahnya 4% lebih banyak daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita datang ke kebaktian, kita datang ibadah, kita datang ke gereja, itu baik, amin, harus hukumnya. Dan kemudian kalau kita melayani Tuhan, itu baik saudara, puji Tuhan, karena memang Tuhan menghendaki kita untuk beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita hanya datang ke ibadah, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan dari waktu ke waktu, maka Alkitab bilang, kita sama dengan menipu diri kita sendiri. Amin. Dengar firman dan kemudian praktekkan. Demikianlah khotbah Yesus pada waktu di bukit, saudara. Dia bilang begini, kalau kita mendengar firman dan kemudian melakukan, kita disebut orang bijaksana. Seperti orang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Tetapi ketika mendengar firman dan tidak mempraktekkan, Yesus sendiri berkata itu sama dengan orang yang bodoh, yaitu mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka ketika badai itu datang, rubuhlah rumah itu. Ya, saya ketemu dengan banyak pernikahan, saudara, Tuhan perhadapkan kepada saya orang-orang Kristen yang menikah dan kemudian rumah tangganya goncang, dan bahkan baru-baru ini ada sepasang suami istri. Yang mana saudara, saya tidak mengenal terlalu baik suami istri ini karena tidak bergereja di tempat kami. Tapi setiap hari Natal, suami istri ini selalu datang ke rumah saya untuk memberi ucapan selamat hari Natal. Dan kami ngobrol-ngobrol 2-3 menit, setelah itu suami istri ini pergi, saudara. Saya tahu suami istri ini adalah aktivis dari gereja lain, dia adalah pelayan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, oh alangkah bahagianya Bapak Gembala Anu, gereja Anu itu, karena dia punya jemaat suami istri yang manis, cinta Tuhan. Tapi alangkah kagetnya ketika tahun ini saya mendengar bahwa suami istri ini telah bercerai. Dan kemudian saudara, ada beberapa anak Tuhan dia bilang begini, Bapak Pendeta, ini kenapa ini kok saya lihat sekarang banyak terjadi perceraian, ya. Nah, gembala senior kita tadi dalam pesannya melalui video bahwa kita perlu yang namanya upgrade. Setuju katakan? Nah, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita ini
perlu upgrade yang namanya tali perkawinan. Ya, upgrade tali perkawinan. Bersama saya katakan upgrade tali perkawinan. 2, 3, upgrade tali perkawinan. Lebih keras lagi, 2, 3, upgrade tali perkawinan. Bapak Gembala Senior memberikan contoh tentang gadget, saudara. Ya, harus di-upgrade supaya sesuai dengan keadaan zaman. Gadget yang sekarang, ya, yang keluaran terbaru kalau dimasukkan ke dalam air tetap akan berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena pabriknya sudah mengupgrade sedemikian rupa. Terbang tinggi di tengah badai. Maka tali perkawinan kita itulah yang harus di-upgrade. Sebab kalau tali perkawinan kita salah, bahkan tadi Gembala Senior bilang begini, kalau perlu ganti gadgetnya, ganti dengan yang terbaru. Upgrade tali perkawinanmu. Kalau hari ini kita pakai tali perkawinan yang salah, kita harus ganti dengan tali perkawinan yang baru. Amin. Supaya apa? Ketika badai datang, keluarga kita tetap kuat, keluarga kita tetap kokoh, bahkan tetap berbahagia, bahkan bisa terbang di tengah-tengah badai. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat, atau kenakanlah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Keluarga atau rumah tangga itu adalah satu anugerah Tuhan. Saya membaca banyak tulisan dan juga kesaksian. Tidak ada orang yang menulis begini pada waktu akhir hayatnya sebelum mati. Kemudian, alangkah sayangnya kenapa aku tidak bekerja lebih keras lagi supaya aku punya banyak uang. Tapi banyak tulisan maupun kesaksian yang berkata begini, ketika orang sebelum meninggal dia bilang begini, aku menyesal karena aku tidak punya cukup waktu untuk keluarga dan rumah tanggaku. Ketika kita dalam keadaan sehat, kita bisa pergi kemana saja tanpa anggota keluarga kita. Kita bisa pergi sendirian, kita pergi dengan teman-teman kita. Tapi waktu kita susah, waktu kita dalam keadaan sakit, maka saya ketemu orang-orang yang demikian, mereka akan pulang ke rumah. Maka itu jangan pernah sia-siakan rumah dan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15 tadi berkata bahwa kita ini harus menggunakan, tolong 14 ditayangkan, menggunakan tali yang benar untuk mengikat keluarga kita, dan tali itu disebut dengan kasih. Bersama saya katakan kasih, 2, 3, kasih. Alkitab saudara memakai kasih itu pakai bahasa Yunaninya, itu pakai kata kasih agape, dan yang satunya kasih filia. Ya, mungkin juga ada kasih eros, storge dan lain sebagainya, tapi Alkitab hanya pakai dua, kasih agape dan kasih filia. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 14 ini yang disebut dikasih di sini itu adalah agape. Artinya kasih yang tidak bersyarat. Bersama saya katakan kasih yang tidak bersyarat. 2, 3, kasih yang tidak bersyarat. Saya tidak tahu hari ini pernikahan kita diikat dengan tali apa, saudara. Tapi Alkitab bilang kalau mau pernikahan kita itu sempurna, mengalami damai sejahtera, kita dipersatukan, mau tidak mau kita harus pakai tali yang tepat. Dan tali itu adalah kasih agape atau kasih yang tidak bersyarat. Di dunia ini kita ketemu dengan banyak tali, saudara. Ada yang namanya tali sepatu, tali layang-layang, atau tali kapal. Kita ketemu dengan banyak tali, saudara. Masing-masing tali punya fungsinya. Kapal tidak bisa diikat dengan tali sepatu.
Sebab ketika kapal diikat dengan tali sepatu, kapalnya akan kabur, saudara. Akan terlepas. Demikian juga kalau sepatu diikat dengan tali kapal, maka yang terjadi sepatunya akan jebol. Ya kan? Sepatunya akan rusak. Demikian pernikahan. Pernikahan hanya punya satu tali. Dan tali itu yang harus dipakai adalah agape atau kasih yang tidak bersyarat. Jangan pernah pakai tali pernikahan ganteng. Jangan pernah pakai tali pernikahan yang namanya cantik. Jangan pernah pakai tali pernikahan yang namanya baik. Jangan pakai tali pernikahan yang namanya uang, duit, rumah, mobil mewah. Jangan pernah pakai tali pernikahan yang seperti itu. Itu tidak akan menyebabkan keluarga dan rumah tanggamu akan menjadi kokoh. Tapi hanya satu tali yang akan menyebabkan keluarga dan rumah tangga kita itu menjadi kuat, kokoh, dan badai yang model apapun juga yang akan terjadi, itu menyebabkan keluarga kita makin lama makin baik. Amin. Makin lama bisa makin terbang tinggi. Amin. Kalau kita bergaul dengan orang-orang dunia, orang-orang dunia menyebutkan ketika orang baru menikah namanya bulan madu. Ya, saya belum pernah mendengar namanya tahun madu atau windu madu atau apa dasa madu atau abad madu. Disebut dengan bulan madu. Artinya apa? Manisnya pernikahan itu hanya ada di awal, saudara. Itu manisnya pernikahan. Buat seorang pria nih, sebelum dia menikah, dia berpikir begini, wow, nanti kalau kebutuhan seksku sudah dipenuhi di dalam pernikahan, maka hidupku akan berbahagia dan kemudian akan memiliki keluarga yang baik. Buat seorang wanita, dia berpikir begini, wow, ini aku mau menikah. Nanti kalau menikah, maka aku punya waktu banyak untuk ngobrol dengan pasanganku, ya. Tapi apa yang terjadi ketika pria dan wanita masuk dalam pernikahan? Ternyata kebutuhan yang utama buat seorang pria atau seorang suami dan kebutuhan utama buat seorang wanita atau buat seorang istri itu adalah kasih tak bersyarat. Bersama saya katakan kasih tak bersyarat. 2, 3, kasih tak bersyarat. Itu adalah kebutuhan yang utama. Buat bapak-bapak di tempat ini yang punya anak-anak wanita, saya mau sampaikan sebuah kabar baik. Kalau engkau para suami atau para bapak atau para ayah, engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang tidak bersyarat, berita baiknya, engkau akan mendapatkan menantu pria yang akan menjadi suami daripada anakmu perempuan. Juga adalah pria yang mencintai anakmu perempuan dengan kasih yang tidak bersyarat. Tapi sebaliknya bapak-bapak, ini berita duka. Kalau engkau memperlakukan istrimu dengan kasih yang bersyarat, engkau memperlakukan istrimu dengan kasar, engkau memperlakukan istrimu dengan tidak baik, berita dukanya bahwa anakmu perempuan akan menikah dengan seorang pria yang kurang lebih sama dengan bapaknya. Ya. Ketika saya sampaikan hal ini, seorang bapak kemudian datang kepada saya, dia bilang, aduh sayang Pak, saya hanya punya anak perempuan katanya. Dan kita mengerti apa yang dimaksudnya. Buat ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ini berita gembira ya. Buat ibu-ibu yang punya anak laki-laki, maka engkau akan mendapatkan menantu perempuan persis sama dengan engkau. Kalau engkau para ibu, engkau para istri, engkau para wanita, engkau mengasihi suamimu dengan kasih yang tidak bersyarat, yang menerima suamimu apa adanya, maka anakmu laki-laki juga akan mendapatkan istri yang baik seperti dirimu. Amin. Tapi kalau engkau para ibu, engkau memperlakukan suamimu seperti kacung, ya, maka berita baiknya, ya, atau berita dukanya, engkau akan mendapatkan menantu
pria ya yang mana akan menantu wanita yang mana akan memperlakukan anak-anakmu laki-laki juga sebagai kacung. Alkitab berkata apa yang ditabur itu yang akan dituai. Maka mulai hari ini upgrade tali perkawinanmu, yaitu dengan kasih yang tidak bersyarat. Kasih walaupun, bukan kasih kalau, tapi kasih walau. Ya. Dalam pesan video tadi Bapak Gembala Senior berkata, mari kita belajar kepada senior kita. Mari kita belajar kepada junior kita. Mari kita belajar kepada orang-orang yang punya pernikahan yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan salah satu sumber di atas segalanya dalam pernikahan itu, kalau kita mau memiliki perkawinan yang kuat, adalah Alkitab. Dengar firman dan kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah hidup ini kita harus belajar? Sampai kapan kita harus belajar? Kita belajar sampai akhir hayat menutup mata. Amin. Yang pertama harus di-upgrade, yaitu tali perkawinanmu. Kalau talimu salah, pakai sekarang tali yang disebut dengan kasih yang tidak bersyarat. Kalau kita menerapkan tali kasih yang tidak bersyarat itu sebagai pengikat dalam keluarga kita, maka percayalah keluarga kita akan kuat dan dipulihkan. Sebab kasih yang tidak bersyarat itu akan menyebabkan pasangan hidup kita akan menjadi terbuka. Dalam keadaan suka dan duka dia akan menceritakan apa adanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih yang tak bersyarat artinya begini. Ketika pasanganmu tidak setia, engkau tetap setia. Amin. Kasih yang tidak bersyarat itu artinya begini. Ketika pasanganmu salah jalan, ketika pasanganmu salah menerapkan sesuatu, ketika pasanganmu gagal untuk mengambil suatu keputusan, bahkan ketika pasanganmu tidak sehat, ketika pasanganmu sakit, ketika pasanganmu mengalami sesuatu yang tidak baik, engkau tetap menerima apa adanya, bahkan engkau tetap mendampingi dan membesarkan hati pasanganmu. Amin. Keterbukaan adalah awal sebuah pemulihan. Kalau orang terbuka 100% akan dipulihkan 100%. Kalau terbuka 50% akan disembuhkan 50%. Saya hari ini boleh ada sebagaimana saya ada, saudara. Karena ada istri yang belajar firman Tuhan, ada istri yang menerapkan firman Tuhan, yaitu mempraktekkan kasih yang tidak bersyarat. Kalau kita tidak bisa praktekkan kasih yang tidak bersyarat, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak bertuhan? Amin. Sebab orang-orang yang tidak bertuhan, mereka tidak punya kekuatan untuk menerapkan kasih yang tidak bersyarat. Buat anak Tuhan, kita bisa menerapkan kasih yang tidak bersyarat. Kenapa? Roma 8 ayat 26 dengan jelas berkata, karena Roh Kudus itu yang menolong kita di dalam setiap kelemahan. Waktu saya pulang daripada perselingkuhan saya selama 4 tahun, saya tinggalkan istri, saudara. Seperti orang sakit parah, saya tidak ngerti harus buat apa ketika ada di rumah. Istri saya juga melihat saya sebagai orang asing. Saya juga merasa istri saya sebagai orang asing. Saudara. Saya pulang ke rumah yang pertama karena sakit hampir stroke. Yang kedua karena bangkrut dan utangnya ada di mana-mana. Ya. Dan saya tidak punya harapan lagi. Kemana saya pulang? Saya pulang ke rumah. Kenapa saya pulang ke rumah? Karena di rumah ada penerimaan kasih yang tidak bersyarat. Istri saya, anak-anak saya seringkali kirim pesan maupun telepon, dia bilang pulang, apapun keadaanmu, pulanglah ke rumah. Maka itu saya selalu berpesan kepada keluarga-keluarga yang sedang ditinggalkan oleh pasangannya. Saya persiapkan, kamu harus dipersiapkan untuk menerima kedatangan kembali pasanganmu yang sedang selingkuh. Kalau kamu bisa menerima dengan kasih yang tidak bersyarat, percayalah Tuhan akan bawa pasanganmu kembali ke rumah. Karena kehendak Tuhan itu bukanlah perceraian. Kehendak Tuhan adalah pemulihan. Amin. Karena pernikahan itu ide daripada Tuhan. Ya. Maka kemudian waktu
saya ada di rumah, hari-hari itu saya habiskan dengan kesedihan, keputusasaan, dengan menangis, saudara. Istri saya bingung, saudara. Ya, kenapa kok kamu terus murung-murung begitu? Kemudian istri saya bilang, katakan sejujurnya. Kemudian saya bilang begini, saya ini kangen, saya kepingin kembali kepada wanita itu. Kemudian apa yang dikerjakan oleh istri saya? Istri saya tidak bilang begini, sontoloyo. Dasar pria nggak tahu diri. Sudah selingkuh, ya kan, sakit, ake utange, sekarang kangen-kangen mbek kuntilanak itu. Istri saya tidak begitu. Dia membesarkan hati saya, dia memberikan kasih yang tidak bersyarat, dia peluk saya. Dia bilang begini, aku dan anak-anakku mencintaimu, Tuhan mencintai kamu. Terus saya dipeluk seperti anak kecil, saudara, saya menangis di pundak istri saya, dibelai-belai sama istri saya. Aku mengasihimu, Tuhan mencintai kamu, pasti kamu diberi kekuatan. Saudara. Sejak saat itu, saudara, saya berani terbuka kepada istri saya, amin. Kasih tak bersyarat itu menyebabkan pasangan kita, kasih tak bersyarat itu menyebabkan anggota keluarga kita berani terbuka. Seperti kita berani terbuka kepada Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan, aku sudah nipu Tuhan, aku dosa. Kita berani terbuka, kenapa? Karena Tuhan mengasihi dengan kasih tak bersyarat. Tuhan ampuni aku sudah berzina dalam pikiranku, Tuhan ampuni Tuhan, aku tahu ini dosa, aku salah. Kita berani terbuka. Karena Tuhan mengasihi dengan kasih tak bersyarat. Tak bersyarat kami terapkan kepada anak-anak kami kasih yang tidak bersyarat. Sehingga anak-anak kami pun berani curhat, saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, satu kali ada sepasang suami istri dari Indonesia telepon. Ya, kemudian si wanita mengabarkan bahwa suaminya itu selingkuh dan punya anak, saudara. Dilayani oleh Bu Yongki, saudara. Setelah dilayani, saya melayani juga suaminya melalui telepon, saudara. Nah, salah satunya Ibu Yongki mempersiapkan wanita itu, yaitu agar supaya wanita ini, istri ini dapat menerima suaminya dengan kasih yang tidak bersyarat. Menerima apa adanya. Kadang kami dalam konseling kami tanya, apakah kamu mau bubar atau keluargamu mau dipulihkan? Hidup ini adalah pilihan, saudara. Amin. Keadaan kita hari ini karena pilihan-pilihan kita di masa yang lalu, saudara. Maka kemudian wanita ini berkata, ya kami mau keluarga kami dipulihkan. Dan kemudian waktu saya tanya kepada suaminya, suaminya juga menyesal dengan apa yang sudah dibuat, saudara, dan dia kepingin keluarganya dipulihkan. Maka itu setelah kami merasa bahwa si istri ini siap menerima suaminya, saudara, maka kemudian saudara, saya minta suami untuk membuat pengakuan kepada istrinya dan dia mengakui perselingkuhannya, sudah punya anak, kemudian sampaikan penyesalan, minta ampun dan lain sebagainya. Dan kemudian istrinya dapat mengampuni si suaminya seperti yang sudah diajarkan, yaitu dengan kasih yang tidak bersyarat. Si istri bilang, aku mau terima kamu apa adanya. Ya. Nah, selang beberapa minggu, saudara, ini saudara, orang yang kalau tidak sungguh-sungguh terapkan kasih yang tidak bersyarat, ya kan? Kemudian si istri tanya, sekarang kamu sudah sekian lama meninggalkan perempuan itu, kamu masih ingat enggak sama si selingkuhan itu? Ya kan? Kemudian suaminya, saya kan sudah ajar untuk terbuka, untuk jujur kata apa adanya. Maka si suami ingat pelajaran yang diberikan oleh saya. Dia bilang, iya saya masih ingat sama perempuan itu. Marah si istri, sudah dasar pria sontoloyo katanya. Telepon Ibu Yongki, aduh aku nggak kuat begini, aku nggak tahan. Dia nih ternyata masih ingat sama wanita piaraannya. Ibu Yongki bilang memang begitu, ya kan? Omong kosong, sudah baru berpisah, kemudian hilang ingatan. Itu kalau ketabrak motor, gagal otak, itu hilang ingatan, saudara. Sejarah sulit untuk dilupakan, tapi kita bisa mengampuni sejarah, kita bisa mengampuni masa lalu, saudara. Amin. Sejarah tidak bisa dirubah dengan doa puasa dan doa syafaat, karena itu sudah terjadi. Amin. Kemudian Ibu Yongki bilang lagi sama wanita ini, kamu mau nggak mau harus terapkan begitu.
Kalau kamu mau suamimu tidak lari lagi dari tempat ini, ya kan, kamu harus membuka hatimu lebar-lebar, mengasihi dengan kasih tak bersyarat. Minta kekuatan daripada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Kalau kita minta roti, tidak mungkin dikasih batu, pasti dikasih roti. Kalau minta ikan, tidak mungkin dikasih ular, pasti dikasih ikan. Kalau minta kekuatan, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Kalau kita minta, Tuhan, aku mau upgrade sekarang tali perkawinanku dengan kasih yang tidak bersyarat, maka Tuhan juga akan memberikan upgrade itu. Amin. Sehingga keluarga kita tetap kuat dan kokoh. Nah, hal yang kedua yang kita harus upgrade itu adalah komunikasi. Bersama saya katakan komunikasi. 2, 3, komunikasi. Seringkali saya bilang begini, kamu ini, kalau orang-orang mau menikah, kamu ini mau bersama-sama 3 tahun atau 5 tahun? Ya, ini pertanyaan aneh. Kemudian selalu pasangan itu bilang begini, Pak Pendeta, ini pertanyaannya kok aneh-aneh. Ya, saya ini mau hidup bersama-sama, ya kan, selama-lamanya. Oh bagus, ya kan, kamu mau hidup selama-lamanya. Tapi kamu tahu nggak bahwa nanti ini calon suamimu atau calon istrimu akan tambah tua. Karena menjadi tua itu pasti. Nggak peduli saudara tiap minggu pergi ke salon, ya kan. Rambut di salon, muka di sablon, minum jamu awet muda, tetap akan tua. Menjadi tua itu pasti. Ketika tua saudara, maka semua kemampuan akan berkurang. Sebentar kita akan nonton sebuah video yang sudah diedit oleh Pastor Jeffrey dengan timnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Pastor Jeffrey dan timnya. Ini video cerita tentang seorang wanita yang namanya Christy. Dia akan menikah dengan seorang pria namanya Tevis, saudara ya. Umur pasangan ini kurang lebih 30 tahun sebelum menikah ya. Maka mama daripada si Christy bilang begini, kamu sudah mau menikah dan mama sudah ada umur, maka mama juga nggak tahu nanti kamu ini kalau sudah tua wajahmu ini seperti apa. Mama mau kasih hadiah buat kamu untuk pernikahan kamu, yaitu dengan cara merias wajahmu. Yaitu wajahmu itu akan dirias, mama akan panggil ahli rias untuk merias wajahmu bagaimana ketika kamu ini berdua umur 50 tahun. Kemudian wajahmu juga akan dirias nanti bagaimana wajahmu kalau berumur 75 tahun. Nanti wajahmu juga akan dirias bagaimana ketika kamu berumur 90 tahun. Ya, sebab kamu akan hidup bersama-sama. Seperti saya sudah sering kali katakan, ya kan, berapa lama kamu akan bersama-sama. Dan mereka bilang akan selama-lamanya. Saya bilang saya doakan supaya kamu umur panjang. Sehingga paling sedikit kamu bisa bersama-sama dengan pasanganmu 50 tahun. Ya, hari ini puji Tuhan, Tuhan membuat keluarga kami di tengah-tengah badai dipulihkan, bahkan bisa terbang tinggi. Tahun ini pernikahan kami 33 tahun. Karena kami pakai tali perkawinan yang namanya kasih tak bersyarat. Mari tolong Jeffrey ya bisa bantu putar film ini. And take a look. I'm Christy. I'm Tavis. And we know each other because we're getting married. In a month. I mean, not really nervous about the idea of marriage. I'm just ready for that already. Yeah, not anymore. Now we're a month out already. Just ready to More about just like get the show on the road. We're gonna be able to show people this, like our kids or like you know our family. Like this is what we'll look like. My mom thinks this is the coolest thing ever, and she was like, "But what a treat for us that because we will probably be gone when you're that age, and we'll get to see what you would maybe look like. How cool! Neat way to think about it." Are you ready for this? Yeah. Let's do it. Hi. Hi. Good
I hope you look like this. Oh, thanks. You look fantastic. Ah! What? Yeah, I'm gonna look just like my mother one day. Oh my God. Okay, so I need to start using sunscreen. That's definitely it. What are some stereotypes at this age? We're gonna have a pretty stereotypical life, but we already have a rescue pit bull and we drive a Subaru. We'll probably have a couple of teenagers. Ugh. That'll be rough. That'll be terrible. We'll be on the PTA. Oh God, that sounds so weird. And take a look. How you doing? You've been in the sun. Your eyebrows. I'm pretty happy with the way that she looks, yeah. You look a lot older than I thought you would. I look like my grandma. Oh my God. I did not age well. I hope I'm taking better care of your hair at this age. Why are you getting so emotional? I don't know. I can't help but think about what the potential last 50 years were. Yeah. Like, to see her look like this makes me just think of where we have gone to be next to each other at looking like this. What would have happened in between? What? Well, I have kids and grandkids and so many stories. Yeah. And we'll be forgetting things. So many things. We'll have to take care of each other. Yeah. I don't know, it's just a really kind of affecting thing to see someone that you've known since you were, I don't know, 19, look in their 70s and imagine what life would be like then. Go for it. Oh. Hi. You look fantastic. Thank you. You look a day over 75. Really? Yeah. You do, but... Oh, wow. What an incredible thing to see. That's a pretty good head of hair. Oh my God. What do you think? I think I look pretty darn good. I do too. Yeah. When I smile, I look like a very jolly old man, and when I don't smile, I look like a stern asshole. I gotta be honest. Do you think you'll still be sexually active? No. We'll be tired. I'll still try. You probably will. I'll still try. What would be the last words you guys would say? Last words, that's really intense. I don't know, I guess I would always just want to make sure he knew how much I loved him. And how important he's been to me. You just made me a better person. There's so many things that I couldn't be without you. And will never be without you. We should write these down because we're writing our own vows. Could use them in a month. There's some like strange, like comforting feeling seeing him this way. Holy crap. This Just is like, I don't know, like especially being about to get married and embarking on all of that. It's like I couldn't be more sure that this is what I want. Feels weird. It does. Don't I look. have like the smallest lips to kiss right now. Ya, beri tepuk tangan untuk Jeffrey dan tim. Thank you Jeff sekali lagi. Ya, mari kita buka Kejadian 11 ayat yang ke-6. Setelah mereka berdua di video tadi menyadari saudara bahwa nanti umur mereka akan tua, kalau saudara perhatikan kata-katanya, kami harus berbuat sesuatu agar pernikahan kami tetap ada, ya. Dan salah satunya si perempuan, si wanita berkata,
kami akan menunjukkan bahwa suamiku tahu bahwa aku mencintaimu. Amin. Itu juga harus menjadi mimpi setiap kita. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan berhasil. Silakan diperhatikan saudara. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kenapa? Karena mereka mengerti bahasanya satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mereka pandai berkomunikasi. Tuhan sendiri berkata kalau kita pandai berkomunikasi, maka tidak ada satu hal yang direncanakan yang tidak terlaksana. Saya percaya ketika kita awal pernikahan, kita punya rencana, yaitu pernikahan yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan, tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya, sampai beranak cucu. Amin. Amsal berkata, keturunan orang benar yang bersih kelakuannya akan berbahagia. Artinya semuanya akan menjadi berbahagia. Maka hal yang kedua yang kita pelajari, yang perlu kita upgrade adalah cara kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu berbeda dengan berbicara. Apa itu berkomunikasi? Berkomunikasi adalah menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, menyampaikan isi hati, sampai lawan bicaranya benar-benar mengerti dengan apa yang dimaksudkan. Kalau lawan bicaranya belum mengerti dengan apa yang dimaksudkan, maka itu baru dalam tahap berbicara, belum dalam tahap yang namanya berkomunikasi. Semua orang yang tidak bisu, ya, semua orang yang tidak bisu, mereka bisa berbicara. Sekali lagi, semua orang yang tidak bisu, mereka bisa berbicara. Tapi berbicara itu belum tentu berkomunikasi. Ya, di gereja ada seorang ibu punya anak kecil, saudara. Ketika anaknya berusia 2 tahun, kedua orang tuanya panik karena anak ini belum bisa berbicara. Ya kan, saya bilang ayo didoakan, anak ini tidak bisu, anak ini pasti bisa berbicara, pandai berbicara. Ya kan, sekarang anak itu sudah umur 7 tahun, saudara. Umur 7 tahun perbendaharaan katanya luar biasa banyak. Kemudian saya bicara sama ayah dan ibunya, lihat tuh, anak ini dulu ya kan kita pikir bisu, sekarang dia bisa berbicara dan cerewet, ya kan. Kemudian orang tuanya bilang begini, iya tapi apa yang diomong kami ini enggak ngerti, ya kan. Nah itu artinya bisa bicara tapi belum bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik itu harus belajar. Kalau kita mau upgrade komunikasi kita harus belajar. Maka itu ada beberapa universitas yang membuka kelas namanya communication skill, ya kan? Belajar berkomunikasi dengan baik. Satu kali Kadir, itu orang Madura, sudah penjual soto Madura, mendapatkan undangan untuk ikut festival makanan yang ada di Prancis. Kenapa Kadir dipilih? Karena soto Maduranya terkenal enak. Waktu ada di Prancis, dia diinapkan di hotel berbintang 5, saudara. Pagi hari kemudian disediakan breakfast. Maka Kadir ada di ruangan itu dan dia makan, saudara. Sementara dia makan ada bule masuk. Bule Prancis masuk dan dia lihat Kadir dan dia berkata kepada Kadir, bon appetit. Kadir tidak mengerti, saudara. Oh, dia pikir bule ini kepingin kenalan. Maka si Kadir bilang begini, Kadir, ya. Dan kemudian saudara keesokan harinya breakfast lagi, saudara. Nah kemudian ketemu bule yang sama. Bulenya lewat, saudara, di depan Kadir dan bilang bon appetit. Kemudian Kadir bilang begini, oh mungkin kemarin dia enggak dengar nama saya. Dengan agak keras dia bilang Kadir, ya kan.
Hari ketiga hal yang sama terjadi. Bule bilang bon appetit, si Kadir bilang Kadir. Dan kemudian Kadir mulai curiga, dia cerita sama temannya. Itu ya aku makan pagi, itu ada bule lewat selalu, dia bilang bon appetit. Saya pikir dia mau kenalan, ya kan? Saya bilang Kadir. Tapi kok 3 hari berturut-turut, apa sih maksudnya bon appetit? Temennya bilang begini, Kadir, bon appetit itu artinya selamat makan. Oh, selamat makan. Maka kemudian Kadir mulai hafal bon appetit, bon appetit, bon appetit. Keesokan harinya dia makan sudah dan dia lihat bulenya mau lewat depan meja dia. Kemudian Kadir berdiri, bon appetit. Dan kemudian bulenya bilang begini, Kadir katanya. Itu bukan komunikasi, itu asal berbicara. Satu kali nih, saya sama rombongan pergi ke negeri Cina, saudara ya. Nah kemudian sampai di negeri Cina kami berpisah dalam kelompok-kelompok kecil, saudara. Saya berenam, saudara, ada satu kelompok. Kemudian waktu kami jalan di satu kota di Cina, saudara, maka ada anak-anak kecil kemudian mendatangi kami. Dia membawa gambar dan lain sebagainya. Nah di rombongan kami ada seseorang yang agak sedikit ngerti bahasa Cina, ya. Maka kemudian teman saya bilang, oh anak ini menawarkan barang-barang bagus, ya kan? Terus kita yang nggak ngerti bahasa Cina, kemudian kita tanya sama temen, gimana? Iya ini barangnya murah, bagus-bagus nih, branded nih. Gimana? Ya udah yuk ini barang murah ya. Kemudian kita ikut sama anak kecil ini, saudara, kami rombongan. Kemudian kami dimasukkan kepada satu ruangan, kemudian pintunya dikunci dan lain sebagainya. Kemudian kami mulai pilih-pilih barang, kami tanya ini harganya berapa? Dia bilang harga bukan nomor 1, ya kan? Harga itu nomor sekian. Yang penting kamu senang, kamu pilih semua. Maka kami semua nafsu, saudara, ya kan? Kami pilih semua, saudara. Dan kemudian, saudara, itu setelah kita kumpulkan semua, kemudian dia menyebutkan sebuah angka, ya kan? Dan membuat kami kaget, ya kan? Karena mahal sekali barangnya. Buat saya, harga mahal, ini enggak sombong, saudara, enggak jadi persoalan. Buat saya, harga mahal enggak jadi persoalan, yang jadi persoalan bayarnya. Maka kemudian kami bilang, waduh ini kok ini kita lagi digorok ini, ya kan? Gimana nih, kan kita nggak tahu nih, barang saya berapa, barang kamu berapa, ini berapa, 6 itu semua dicampur, ya kan? Jadi kurang lebih kami mau dikerjain waktu itu, saudara. Dan si Cinanya mulai marah-marah, saudara, ya kan? Kemudian saya bilang sama teman saya, ya kan, kamu ngerti nggak dia ngomong apa? Enggak ngerti. Ya udah, kita semua kan nggak ada yang ngerti. Saya yang akan ngadepin. Pak Yongki bisa bahasa Cina? Nggak bisa. Jadi gimana? Tenang aja, kamu jangan ketawa, saya ngadepin, ya kan? Kemudian orang Cinanya dengan nada tinggi dia ngomong, saya keluarin bahasa Madura, saudara. Saya ngomong bahasa Madura, dia ngomong lagi bahasa Cina, saya ngomong bahasa Madura lagi, dia ngomong lagi bahasa Cina, saya ngomong bahasa Madura, saudara. Teman saya cuman ketawa dalam hati. Akhirnya apa? Karena enggak nyambung, saudara, ya kan? Si Cinanya capek, saudara, ya kan? Dia bukan pintunya, keluar, suruh keluar. Puji Tuhan, kenapa? Karena enggak nyambung, bubarlah pertemuan itu, amin. Keluarga sama, ya kan? Keluarga sama, saudara. Kalau cuman yang satu bicara, saudara, tapi enggak ngerti apa yang dibicarakan, saudara, itu belum berkomunikasi, maka kemudian banyak rumah tangga yang bubar. Jadi komunikasi harus di-upgrade. Caranya gimana? Belajar. Nah, untuk belajar komunikasi yang baik, yang pertama yang harus kita kerjakan, mari kita lihat dari kitab Matius. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan 35. Matius 12 ayat 34 sampai ayat 35. Ini bicara soal perkataan dan hati. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayo bersama saya mulai kata karena, kita baca sama-sama 2, 3. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yuk ulangin dengan keras 2, 3. Karena yang diucapkan mulut
meluap dari hati. Sekali lagi 2-3, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perhatikan lihat ini. Jadi apa yang diucapkan oleh mulut itu berasal dari hati. Sekali lagi, apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Yesus selanjutnya berkata begini, ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Salomo bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab daripadanya lah terpancar yang namanya kehidupan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satunya yang mau dicuri oleh iblis adalah benih firman Tuhan. Maka itu benih firman Tuhan jangan sampai diizinkan untuk dicuri oleh iblis. Amin. Sebab kalau dicuri, kemudian dibunuh sama dia, dibinasakan, maka benih itu tidak bisa bertumbuh. Kita ingat peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa. Bagaimana benih itu dicuri oleh iblis, diputar balikkan, dibunuh benih firman Tuhan itu, sehingga Adam dan Hawa kemudian jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena benih itu dihancurkan. Nah, hari-hari ini kan bilang begini, orang sudah yang mencuri benih itu bilang begini, enggak apa-apa, memang perkataannya jelek, perkataannya kasar, perkataannya jahat, tapi hatinya tidak alkitabiah. Amin. Orang yang kita benarkan seperti itu tidak akan bertobat. Amin. Amin. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kalau perkataannya jahat, itu karena hatinya jahat. Kalau perkataannya baik, karena hatinya baik. Saya ketemu nih sama seorang suami kemana-mana menjelek-jelekan istrinya. Menjelek-jelekan istrinya. Alkitab bilang apa yang kamu tabur, itu kamu akan karena di mana-mana kamu tabur benih bahwa istrimu jelek, istrimu begini, begitu negatif, saudara. Yang terjadi apa? Dia itu tuai, saudara. Amin. Istrinya juga jadi tidak baik. Mestinya para suami nih belajar sama Salomo. Ya kan? Salomo dia jago merayu. Dia bilang begini, saudara. Banyak wanita yang baik hati, tapi engkau melebihi segalanya. Akibatnya apa? Semua cewek kleper-kleper, saudara. Sampai dia punya istri 1000. Kenapa? Karena mulutnya manis. Amin. Maka itu mulai hari ini bapak-bapak, ya kan, bereskan hati ini. Banyak hal yang menyebabkan hati kita jadi jahat. Kekecewaan, kecewa mungkin surat-surat imigrasinya belum di-granted. Kekecewaan mungkin gajimu tidak naik. Kekecewaan mungkin engkau disakiti, dilukai oleh seseorang. Alkitab bilang kalau masa kesesakan engkau jadi tawar hati, maka kekuatanmu jadi kecil. Maka itu bereskan hati, bukan bereskan kata. Kalau hatinya beres, sumbernya beres, kata-katanya pasti beres. Dunia hanya mau bereskan luarnya saja, dalamnya tidak mau dibereskan. Mari kita lihat satu contoh di Alkitab. Di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Ini cerita tentang saudara-saudaranya Yusuf punya hati yang tidak beres. Karena hatinya tidak beres, maka dia tidak bisa komunikasi dengan Yusuf dengan baik. Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudaranya Yusuf benci sama Yusuf. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, bencilah saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf sehingga mereka tidak mau lagi bicara baik-baik dengan dia. Kenapa suami istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Karena hatinya belum beres. Hati yang harus dibereskan, saudara. Amin. Orang berdosa, saudara. Orang berzina
datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni, aku berzina. 1 Yohanes 1 ayat 9 digenapi, dosa perzinahannya diampuni. Tuhan, aku mencuri, aku korupsi, Tuhan. Datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, sudah mencuri, sudah korupsi. Doanya didengar, dosanya diampuni. Amen. Itu Alkitab, saudara. Jelas sekali. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku tidak bisa mengampuni istriku. Alkitab bilang dosa yang begini akan membawa maut, tidak akan diampuni. Kapan dosa tidak bisa mengampuni orang akan diampuni? Yaitu ketika kita mau mengampuni orang yang berdosa atau bersalah kepada kita. Sekali lagi dengar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa disucikan oleh darah Yesus, yaitu dosa tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dosa tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus akui kepada Tuhan. Yang kedua, harus disertai dengan tindakan yaitu mengampuni. Yesus dengan jelas berkata, kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka dosa-dosamu juga tidak akan diampuni. Jadi hati ini, kalau bebas dari kebencian, hati ini bebas dari kemarahan, saudara. Hati ini dipenuhi dengan kasih yang tidak bersyarat, maka komunikasinya jadi enak. Waktu pacaran, ya kan, 1 jam nggak cukup, ya kan, ngobrol terus nyambung rasanya, ya kan. 2 jam nggak cukup, 3 jam nggak cukup sampai calon mertuanya, ya kan. Udah malam, nanti papamu ngamuk, ya kan, papamu marah udah. Nyambung. Kenapa? Karena ada kasih yang tidak bersyarat. Kasih tidak bersyarat. Tapi setelah menikah nih, udah disurvei nih, 2 tahun pernikahan, ya kan, 2 tahun pernikahan, orang sudah menikah itu jumlah komunikasi antara suami istri kurang lebih 45 menit. 2 tahun awal pernikahan. Padahal kalau pacaran lebih daripada 45 menit. Setelah 6 tahun pernikahan, jumlah komunikasi yang berkualitas antara suami dan istri itu kurang lebih menjadi 10 menit. Kalau ditanya kemudian, ya kan, kok cara ngobrol sekarang? Lah mau ngomong apa? Ya kan, mau ngomong apa? Tapi coba kalau dia ada di komunitasnya, ya kan, ngobrol lagi enggak? Banyak lagi ngobrolnya. Itu sumbernya hati. Banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak luka kepada pasangannya. Tapi kalau kita menerapkan kasih yang tidak bersyarat, kita mengampuni, hati itu dibereskan, maka kita enjoy saja untuk ngobrol dan berkomunikasi. Semuanya perlu belajar, termasuk saya. So, hari ini kami dalam pernikahan yang usia sekian, saya punya waktu cukup untuk ngobrol dengan istri saya, saudara. Nah, yang kedua, bagaimana untuk kita upgrade di dalam komunikasi supaya kalau ada badai kita bisa tetap terbang tinggi. Mari kita lihat Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tolong ayat ini ditahan. Ada beberapa tamu saudara yang datang ke New York dari Indonesia. Maka untuk menikmati kota New York, khususnya Pulau Manhattan saudara, yang terbaik itu harus dengan cara jalan kaki. Ya, karena apa? Karena transportasinya mudah. Kalau kita bawa mobil, parkirnya susah, mahal, dan tidak bisa dinikmati dengan baik. Maka tamu-tamu selalu saya bawa naik bus atau naik kereta bawah tanah, setelah itu jalan kaki. Sehingga bisa menikmati keindahan Pulau Manhattan, saudara. Nah, beberapa tamu bilang begini, Pastor, jalannya kecepatan. Oh ya, sorry. Terus saya perlambat. Artinya jalan saya bisa dicepetin, bisa dilambatin. Kalau kita lewat highway, ya kan, mau dari Philadelphia ke New York, ya kan,
jalan bebas hambatan, mobil kita bisa dipercepat atau juga bisa diperlambat. Nah, Alkitab bilang sama kita ternyata untuk mendengar bisa dipercepat, bisa diperlambat. Untuk berkata-kata bisa dipercepat, bisa diperlambat. Untuk marah bisa dipercepat dan juga bisa diperlambat. Alkitab bilang kita harus cepat untuk mendengar. Ya, tolong pegang telinganya. Ya kan? Cepat mendengar. Yang duduk suami istri pegang telinga pasanganmu. Cepat mendengar ya. Cepat mendengar. Lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Seni berkomunikasi bukan terletak kepada kepandaian berbicara, ya kan? Seni komunikasi bukan terletak kepada kepandaian berbicara, tapi terletak kepada kepandaian Sinyo datang. Mama. Mama masih repot, tapi Mama masih repot. Ya kan? Sinyo nunggu, saudara. Setelah sekian lama, mamanya selesai repotnya. Ya udah, mau ngomong apa sekarang kamu? Adek kecemplung sumur, Kenapa enggak dari tadi ngomong? Loh, udah dari tadi, Cepat mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Ada berapa banyak? Kita lebih cepat berkata-kata, lebih cepat marah daripada cepat mendengar. Pagi hari ini pulang dari tempat ini kita harus belajar. Amin. Belajar. Upgrade your communication. Amin. Kalau kita mau terbang tinggi di tengah badai perceraian, keretakan keluarga dan rumah tangga kita harus upgrade komunikasi kita. Yang pertama cara upgrade komunikasi yaitu hati ini harus beres. Yang kedua cara upgrade komunikasi yaitu perkataan kita ini harus lambat untuk dikeluarkan, lambat untuk marah. Saya pernah tanya nih kepada beberapa ibu-ibu nih waktu ngumpul. Ibu-ibu, kalau suamimu cinta sama kamu, punya uang banyak, cukup, ya kan, kebutuhan rumah tangga, beli rumah, beli mobil, tas bermerek, sekolah anak-anak, semua tercukupi. Senang apa senang? Senang, Pak. Ya kan? Senang. Terus kalau suamimu yang baik itu suka marah-marah, senang enggak? Sakit, Pak. Ya kan? Ya enggak mau. Saya ketemu dengan banyak keluarga seperti itu, ya kan? Orangnya baik, Pak, tapi suka marah. Marahnya cepat, Pak. Sedikit-sedikit marah. Saya kalau bicara marah, saya ingat pentol korek, saudara, ya kan? Pentol korek punya kepala, tapi kalau kena gesek gampang terbakar. Kenapa? Karena pentol korek punya kepala, ndak punya otak, sudah. Ya kan? Dia ndak punya otak, gesek gampang terbakar. Maka itu kalau suami istri, ya kan, sedikit kena gesekan, gampang marah, artinya punya kepala, ndak punya. Ya, saudara yang ngomong, ya kan? Kalau saya ngomong di sini tidak sopan, ya. Kita ini bukan pentol korek, amin. Maka itu harus lambat berkata-kata, lambat untuk marah, malu sama pentol korek. Maaf kata pantat, ya kan? Pantat nih, kalau mau buang angin, ya kan? Mau buang angin, apa yang dikerjakan oleh pantat? Tola-toleh dia. Kalau dia mau lepaskan sembarangan, apa kata dunia? Benar apa benar? Masa kita kalah sama pantat, ya kan? Pantat sebelum mengeluarkan suara dia berpikir, ya kan, ini wajahnya ganteng sama cantik, jauh lebih cantik dan ganteng daripada pantat, amin. Maka itu lambat berkata-kata, lambat untuk marah, amin. Dan yang ketiga, saudara, untuk kita komunikasi dengan baik, maka mau tidak mau harus dimulai dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan menjadi intim dengan Tuhan kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan menjadi intim
dengan orang yang berdoa bersama dengan kita. Dan kita akan menjadi intim dengan orang yang kita doakan. Kalau kita mau punya komunikasi yang baik, mari suami istri mulai hari ini. Dengar suami istri, jangan pura-pura tidak dengar. Mulai hari ini berdoalah bersama-sama. Kalau perlu pegang tangan pasanganmu. Amin, berdoa kepada Tuhan, kemudian doa bersama-sama, doakan pasanganmu. Tadi ada sempat orang ngobrol di ruang pastori, saudara, saya bilang begini, ya kan, kamu harus mulai biasakan untuk doa dengan anakmu. Ya, pegang tangan, kalau doa bersama saya tidak bicara menit, boleh 3 menit, boleh 5 menit, boleh 6 menit, ya kan. Doa bersama-sama, pegang tangan pasanganmu, pegang tangan anak-anakmu, saling mendoakan, saling memberkati. Itu adalah awal komunikasi upgrade. Amin. Dan kemudian setelah berdoa saya bilang begini, mulai peluk pasanganmu, mulai peluk anak-anakmu, peluk dengan kehangatan, paling sedikit setengah sampai 1 menit. Anak saya gadis hari ini umur kurang lebih 26 tahun, saudara. Tapi kami sudah biasakan, saudara. Mulai dari kecil saya peluk. Sampai hari ini, saudara. Kami suami istri dengan juga anak-anak, kami tiap hari tidak ada hari tanpa peluk, saudara. Kami doa bersama, kami berpegangan tangan. Setelah selesai saya peluk, saya cium, saudara. Dan anak perempuan saya yang sudah umurnya 20 lebih ini, dia cium saya. Sehingga apa? Ketika kami terjadi miskomunikasi, ada terjadi kesalahan, saudara, tidak sampai berlarut-larut. Dan keluarga akan menjadi seperti sorga. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Pagi hari ini saya percaya kita hadir di tempat ini. Karena Tuhan mau kita memiliki keluarga dan rumah tangga yang kuat dan kokoh. Amin. Badai apapun yang terjadi, itu tidak akan bisa menggoncangkan kehidupan pernikahan kita. Percayalah, kehidupan pernikahan kita yang Tuhan sudah rencanakan itu akan tetap ada di hadapan Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Yang pertama, harus kita upgrade, yaitu tali perkawinan keluarga kita. Buang semua tali yang bukan kasih agape. Buang semua. Ganti sekarang dengan tali yang namanya agape. Ganti dengan tali yang namanya kasih yang tidak bersyarat. Yang kedua, upgrade cara kamu berkomunikasi. Cara mengupgrade-nya gimana? Bereskan hati. Amin. Lepaskan semua kekecewaan, lepaskan semua kemarahan, lepaskan semua kebencian. Dan selanjutnya, saudara, mari kita lambat untuk berkata-kata. Dilatih. Mulai sekarang dilatih. Lambat berkata-kata. Lambat untuk mana? Tapi cepat untuk mendengar. Dan yang tiga, mulai biasakan doa bersama, bergandengan tangan, saling berpelukan satu dengan yang lain. Saya percaya setiap kita akan diberkati. Mari kita buka kedua belah tangan kita, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya.